setelah pendaftaran Olimpiade itu bukan menjadi lebih ringan, justru terasa semakin menghimpit. Aris kini harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menambah lubang kebutuhan sehari-hari yang sempat ia abaikan demi biaya lomba BIMO. Di sisi lain, pasar masih dalam tahap renovasi yang lambat, dan tumpukan botol plastik yang ia kumpulkan tiap sore tak pernah benar-benar cukup untuk membeli lebih dari sekilo beras dan beberapa butir telur. Suatu sore Aris sedang duduk beristirahat di pinggir jalan dengan karung rongsoknya. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depannya. Kaca mobil itu turun perlahan, menampakkan sosok pria berpakaian rapi dengan jam tangan emas yang berkilau. Itu adalah Herman, teman masa kecil Aris di kampung yang dulu sama-sama merantau ke Jakarta. Kau tahu ke kota, namun garis nasib mereka berbeda, terlihat sangat jauh. Herman turun dari mobil, menatap Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan antara kasihan dan meremehkan. Herman mengajak Aris duduk di sebuah kedai kopi pinggir jalan di sana. Herman mulai bercerita tentang bisnis yang ia jalankan. Ia tak menjelaskan secara detail apa isinya, tapi ia menyebutkan kata-kata seperti pengiriman barang dan barang titipan yang penting. Herman menyodorkan selembar uang kertas ribuan ke meja hanya untuk membayar kopi. Aris, kamu itu orang jujur, makanya susah terus di kota ini. Kejujuran itu nggak bikin kenyang. Ikut aku saja, tugasmu cuma mengantarkan ke tas alamat yang aku kasih sekali jalan. Kamu bisa membeli motor baru, nggak perlu lagi jalan kaki sampai kaki lecet begitu, kata Herman dengan suara rendah dan persuasif. Aris menatap uang itu di atas meja dengan jantung yang berdebar kencang. Pikirannya langsung melayang pada tagihan kontrakan yang sudah menunggak 2 minggu, dan wajah Bimo yang belakang ini terlihat makin kurus karena mereka hanya makan isi garam. Tawaran itu seperti fase di tengah padang pasir, hanya sekali jalan dan penderitaan bisa berkurang secara instan. Herman memberikan penderitaan yang berkurang. Pikir dulu Riz, besok malam aku tunggu di gudang tua dekat pelabuhan kalau kamu mau ambil tugas pertamamu. Sepanjang jalan pulang, Aris yang sepertinya orang kehilangan arah, bayangan uang yang banyak terus menari-nari di kepalanya. Ia membayangkan jika membeli Bimo susu kotak setiap hari, membelikan buku yang baru, dan mungkin memperbaiki atap seng yang bocor. Namun ada suara kecil di lubuk hatinya yang terus mengusik. Suara itu adalah suara isi hatinya yang dulu selalu berpesan bahwa lebih baik makan sesuap nasi yang bersih daripada sepiring daging yang kotor pada malam itu. Aris tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir pojokan ruangan memperhatikan Bimo yang sedang tertidur lelap. Karena lampu bola mereka mati lagi dan Aris belum punya uang untuk membeli yang baru. Ia menyalakan sebatang lilin kecil. Cahaya itu bergoyang-goyang menciptakan bayangan besar di dinding. Aris melihat bayangan sendiri dan entah mengapa bayangan itu terlihat asing baginya. Ia merasa jika ia mengambil tawaran Herman, bayangan yang ia lihat Bimo nanti bukan lagi bayangan seorang ayah yang bisa dibanggakan, melainkan bayangan seorang pengecut. Tiba-tiba Bimo menggigau dalam tidurnya. Pak, Bimo nanti mau jadi orang hebat kayak bapak yang jujur, gumam anak itu sebelum kembali tenang tertidur. Kalimat singkat itu siraman air es yang menyadarkan Aris sepenuhnya. Aris meraba dadanya yang terasa sesak. Ia sadar kesuksesan yang diimpikan untuk Bimo bukan sekedar tentang materi, tetapi tentang karakter. Apa gunanya Bimo jadi orang sukses jika fondasi rumah yang ia tempati dibangun dengan uang yang tidak jelas asalnya? Bagaimana ia bisa menatap mata anaknya yang tiap pagi jika tangannya sudah ternoda? Keesokan malamnya turun hujan sangat deras, seolah langit sedang ikut menangis. Aris berdiri di bawah payung plastik yang robek di depan gedung tua pelabuhan menyesuaikan janji Herman. Herman keluar dengan senyum kemenangan, menyangka Aris sudah menyerah pada kemiskinan. Bagus Riz, aku tahu kamu pintar. Ini tasnya, antara ini ke alamat ini dan ini uang mukanya untukmu, kata Herman sambil menyodorkan sebuah tas hitam kecil dan beberapa lembar uang merah. Aris menatap tas itu, lalu menatap wajah Herman, dan perlahan namun pasti Aris mendorong balik tas dan uang tersebut. Maaf, Man,
Aku memang butuh uang, tapi aku lebih butuh bisa tidur nyenyak setiap malam. Aku ingin anakku bangga punya ayah kulit pinggul. Daripada punya ayah kaya tapi harus bersembunyi-sembunyi, ucap Aris dengan nada suara yang tenang dan namun tegas. Herman tercengang. Ia mengumpat pelan dan menyebut Aris bodoh, lalu pergi meninggalkan Aris di tengah guyuran hujan. Aris berjalan pulang menembus badai dengan perasaan yang aneh, justru sangat ringan. Meski kantongnya kosong, meski perutnya melilit karena lapar, jiwanya terasa merdeka. Sesampainya di rumah, ia melihat Bimo sudah menunggu di depan pintu dengan membawa sebuah payung kayu tua. "Bapak, bahasa kuyup, sini Pak. Bimo sudah buatkan teh hangat dan sisa gula kemarin," kata Bimo sambil menarik tangannya ayahnya. Saat menyesap teh hangat yang hambar itu, Aris terus melebar. Ia mencoba untuk bukan yang terakhir, tapi ia juga tahu bukan integrasinya adalah warisan paling berharga yang bisa ia berikan kepada Bimo. Pada malam ini, di bawah suara hujan yang menghantam atap seng, Aris tidur dengan nyenyak daripada sebelumnya. Ia memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, pertempuran melawan diri sendiri dan memilih tetap berada di jalan yang sunyi dan berbatu, asalkan jalan itu tidak membawa anaknya menuju jurang kehancuran moral. Membawa kesuksesan mungkin masih jauh di depan, tapi setidaknya mereka melangkah lebih menuju ke sana dengan kepala tegak. Malam-malam setelah Aris menolak tawaran Herman, terasa seperti ujian kesebesaran yang tak akhir. Namun semesta seolah punya cara sendiri untuk membayar keteguhan hati. Perlahan pasar mulai dibuka kembali meski renovasi belum 100% rampung. Aris kembali ke dunianya, dunia angkut, beban dan peluh. Tapi kali ini ia membawa tekad yang lebih membaja. Di sela-sela waktu istirahatnya yang singkat, Aris mulai mengumpulkan ban-ban bekas dan rantai sepeda yang dibuang oleh sekitar pasar. Ia punya sedikit keahlian mekanik yang dulu sempat ia pelajari secara otodidak, dan ia berpikir tidak bisa selamanya mengandalkan kekuatan otot pundaknya yang mulai sering terasa kaku. Aris mulai membuka lapak kecil di depan kontrakannya yang memodalkan sebuah kotak kayu berisi kunci pas, karatan, dan pompa manual. Di atas lembar kardus ia menuliskan kalimat sederhana dengan spidol hitam, servis sepeda dan tambal ban, bayar seikhlasnya. Ia tahu banyak anak sekolah di lingkungannya yang menggunakan sepeda butut untuk ke sekolah. Ia ingin membantu mereka sambil mencari sedikit tambahan. Awalnya lapak itu sepi, namun karena kejujuran Aris, ia seringkali menolak dibayar jika hanya membawa ban atau sekedar mengencangkan baut yang longgar. Kabar tentang bengkel Pak Aris yang baik hati pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Tahun ke tahun berikutnya adalah sebuah perjalanan panjang yang melelahkan namun penuh warna. Bimo yang kini sudah duduk di bangku SMA dan prestasinya di bidang matematika semakin tak terbendung. Setiap kali Bimo pulang membawa piala dan piagam, Aris akan memajangnya di depan ruang tengah yang kini sudah dicat rapi. Berkat penghasilan dari bengkel sepedanya yang mulai membang sedikit demi sedikit, Aris bukan lagi sekedar kuli panggul, ia adalah pemilik bengkel Harapan Jaya. Meski tempatnya masih berupa bangunan semi permanen dengan atap seng yang berisik saat hujan turun, namun di balik senyum bangga Aris ada sesuatu yang simpan ia rapat-rapat. Usia yang menua dengan kerja keras yang ekstrim selama belasan tahun memuai menagih janji pada tubuhnya. Paru-parunya mulai terasa sesak, mungkin akibat debu pasar yang asap knalpot yang ia hirup setiap hari tanpa masker yang layak. Kadang ia sedang mengganti oli motor pelanggan, Aris harus berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang tersenggal-senggal. Ia mulai keseringan mengalami batuk kering yang menusuk dada, namun setiap kali Bimo bertanya tentang kesehatan mulai telepon karena Bimo kini sering menginap di sekolah untuk persiapan Olimpiade Nasional. Aris selalu menjawab dengan nada ceria, "Bapak sehat Bim, jangan pikirkan Bapak, pikirkan saja soal sulitmu itu." Titik balik yang sesungguhnya dengan ketika Bimo mendapatkan kabar bahwa ia diterima di universitas terbaik di negeri ini dengan beasiswa penuh. Itu adalah puncak dari segala doa yang Aris panjatkan setiap sudutnya. Namun keberangkatan Bimo keluar kota berarti Aris akan ditinggalkan sendirian dengan kondisi kesehatan yang kian menurun. Aris harus memutar otak untuk membiayai kebutuhan hidup Bimo di sana karena meski biaya kuliah gratis,
biaya makan, tempat tinggal, dan memerlukan uang untuk tidak sedikit. Aris mulai memaksakan diri bekerja hingga larut malam di bengkelnya, mengabaikan peringatan dokter yang puskesmas yang kondisinya paru-paru semakin melemah. Suatu malam, saat hujan lebat mengguyur kota, Aris tiba-tiba jatuh pingsan di lantai bengkelnya. Beruntung seorang tetangga menemukannya, membawanya ke klinik saat tersadar. Hal pertama yang Aris tanyakan bukan tentang kesehatannya, melainkan tentang pesanan motor pelanggan yang ia belum selesaikan. Ia merasa bersalah jika ia tidak menepati janji, karena baginya kepercayaan adalah satu-satunya modal yang memiliki. Dokter memperingatkan dengan sangat keras, "Pak Aris, jika Bapak tidak istirahat total, tubuh Bapak dan akan menyerah." Aris hanya tersenyum. Getir istirahat adalah kemewahan yang belum ia beli selama Bimo belum benar-benar mandiri. Selama Bimo kuliah, Aris menjadi sosok bayangan yang selalu mendukung dari kejauhan. Ia sering mengirimkan paket bersih rengginang kesukaan Bimo atau sering sesaku uang tambahan yang ia selipkan dalam amplop kumal. Ia merahasiakan kenyataan bahwa bengkelnya sempat tutup beberapa minggu karena ia harus dilawat di rumah sakit. Tapi saat Bimo menelpon dan menanyakan mengapa suara terdengar lemah, Aris akan beralasan bahwa ia sedang mengangguk karena baru saja menyelesaikan banyak pekerjaan. Ia adalah aktor terbaik dalam sandiwara kasih sayang. Menelan semua pahitnya rasa sakit agar Bimo hanya merasakan manisnya dukungan di tahun terakhir kuliah Bimo. Kondisi Aris mencapai titik paling kritis. Ia harus menggunakan bantuan tabung oksigen kecil di malam hari agar bisa tertidur. Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia menghitung hari demi hari menuju kelulusan anaknya dengan penuh syukur. Baginya, setiap sesak di dadanya adalah harga yang pantas untuk setiap keberhasilan yang diraih Bimo. Ia tak lagi memandang dirinya sebagai kuli yang gagal, melainkan sebagai seorang ayah yang hampir menyelesaikan tugas sucinya. Pada malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Aris duduk di depan bengkel motornya. Kini sudah lebih kokoh. Ia melihat foto Bimo mengenakan jaket almater universitas. Air mata jatuh di pipinya yang keriput. Ia tahu babak perjuangan fisik yang melelahkan ini akan segera berakhir. Ia tak sadar ingin melihat anaknya mengenakan toga, berdiri tegak di atas podium, membuktikan pada dunia bahwa kemiskinan tidak pernah bisa membunuh mimpi selama ada cinta yang menjadi bahan bakarnya. Aris memejamkan mata sejenak, membisikkan doa syukur yang panjang, membiarkan angin malam menyapu rasa lelahnya. Setiap untuk babak terakhir dan pengabdian panjang sebagai seorang ayah. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Dibalut oleh langit pagi yang cerah tanpa segelintir pun awan hitam. Udara di sekitar aula universitas terasa sangat berbeda. Harum bunga dan aroma parfum mahal bercampur menjadi satu. Aris berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya, mencoba merapikan meja batiknya yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya sedikit gemetar, bukan hanya karena usia, tapi karena debaran jantung yang tak karuan. Ia menyekat keringat dingin di dahinya. Ia mengenakan jaket lain untuk menutupi tubuhnya yang keringkih. Di dalam gedung aula yang megah, Pak Aris duduk di belakang. Sengaja memilih tempat yang agak tersembunyi. Ia merasa sedikit minder berada di antara orang tua lain yang melihat mentereng. Namun saat proses wisuda dimulai, di nama-nama kelulusan terbaik dibacakan, rasa rendah diri itu menguak seketika. Lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude dari Fakultas Teknik Sipil dan Perancangan Bimo Arsitea. Suara pembawa acara menggema seluruh ruangan, diikuti oleh tepuk tangan yang riuh. Aris terpaku, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Dada yang biasanya sesak ini terasa sangat senang. Bimo naik ke podium dengan langkah yang tegak, tenang, berwibawa. Ia terlihat sangat gagah dalam balutan toga hitamnya di depan ribuan pasang mata. Bimo diminta memberikan pidato singkat. Anak itu terdiam sejenak, matanya menyisir barisan kursi hingga akhirnya ia menemukan sosok ayah di barisan paling belakang. Bimo tersenyum, lalu ia mulai berbicara dengan suara yang getar penuh emosi. "Keberhasilan hari ini bukan karena saya cerdas," katanya memulai mikrofon, "tapi karena ada seseorang pria yang rela menghancurkan punggungnya demi menegakkan punggung saya.
Ada seorang ayah yang rela tangannya melapu dan paru-parunya berdebu agar saya bisa memegang pena di ruangan yang sejuk. Aulia itu seketika sangat sunyi. Banyak orang mulai menyeka air mata mereka. Bimo melanjutkan. Ayah saya selalu berkata bahwa tangannya yang kasar adalah milik orang pejuang, agar tangan saya tetap halus. Tapi hari ini saya ingin dunia tahu bahwa tangan kasar itulah yang telah membentuk masa depan saya. Tanpa diduga, Bimo turun dari podium sebelum pidatonya benar-benar selesai. Ia berjalan menembus kerumunan orang menuju barisan paling belakang. Semua mata mengikuti arah geraknya. Bimo berhenti tepat depan Pak Aris yang sudah terisak. Lalu ia bersujud dan mencium kaki ayahnya di depan semua orang. Pak Aris dengan cepat membangunkan anak-anaknya, memeluk dengan erat seolah ia tak ingin melepaskannya lagi. Tapi di momen itulah Bimo melepaskan toga dan sambil kelulusannya lalu memakainya ke tubuh ayahnya yang kecil hari ini. Bapak yang lulus dari ujian hidup yang paling berat. Gelar ini milik Bapak. Bisik Bimo di tengah, tepat di telinga ayahnya. Orang-orang di dalam Aulia berdiri memberikan penghormatan terakhir bagi perjuangan seorang ayah yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa malu, tak ada lagi kulit panggul yang hina, tak ada lagi, hanyalah seorang pahlawan yang memenangkan perang terpanjang dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, sebuah rumah asri dengan tema berdiri di sudut kota yang tenang. Di teras rumah itu, Aris duduk di kursi goyang yang empuk. Tak ada lagi beban di pundaknya. Bimo yang kini sudah menjadi arsitektur sukses baru saja pulang kerja dan membawakan martabak kesukaan ayahnya. Mereka sering duduk bersama di sore hari, bukan lagi membicarakan kekurangan uang dan penderitaan, melainkan membicarakan cucu-cucu Aris yang sedang bermain di halaman bengkel Harapan Jaya miliknya yang kini telah berubah menjadi sebuah yayasan pendidikan kecil yang didirikan Bimo untuk membantu anak-anak kuli pasar agar bisa bersekolah. Aris memejamkan mata, merasakan hembus angin air sore yang sejuk di kulitnya. Ia tak lagi harus bangun subuh untuk mengejar truk beras dan ia tak lagi harus menahan lapar demi sepotong tempe. Semua rasa sakit, sesak napas, dan hinaan masa lalu telah berubah menjadi kedamaian yang tak ternilai harganya. Ia menyadari bahwa pengorbanan memang tidak pernah mengkhianati pada hasil. Di masa tuanya yang indah ini, Pak Aris telah berhasil membuktikan bahwa cinta seorang ayah dengan kekuatan mampu memindahkan gunung dan mengubah puing-puing kemiskinan menjadi istana kesuksesan. Malam pun turun dengan perlahan, membawa ketenangan bagi sang pejuang yang kini telah benar-benar pulang. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga bisa mengambil pelajaran penting dari sebuah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.